Tribun News Today. Halo Tribuners, informasi terkini akan kami sajikan dalam Tribun News Today bersama saya Delta Gonzales. Kita awali dari kabar nasional. Tim advokat bela ulama sekaligus kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, mengungkapkan pihaknya akan mengikuti segala proses hukum terkait pelaporan yang dilayangkan kepada kliennya. Aziz menyebut pihaknya juga telah menerima dan mengetahui adanya laporan tersebut. Kendati demikian, Aziz belum membeberkan lebih detail terkait langkah yang akan dilakukan pihaknya bersama Bahar bin Smith dalam waktu dekat terkait dengan adanya laporan itu. Sebelumnya, Aziz Yanuar juga meminta kepada setiap pihak untuk sedianya mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perkara apapun. Hal itu dia ungkapkan merujuk pada adanya laporan polisi terhadap Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021 kemarin. Dalam pernyataannya, Aziz merasa heran dengan pelaporan dugaan pelanggaran suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang dilayangkan kepada Bahar bin Smith. Sebab kata Aziz, masyarakat dapat dengan mudah bereaksi jika isu tersebut yang dijadikan perkara. Lantas dirinya mengingatkan kepada siapapun untuk dapat menahan diri dengan tidak mengedepankan aspek emosional. Untuk kabar regional, Tribuners, jurnalis Kompas TV Fendi Rakmeni menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 oknum anggota TNI AD di lapangan Makodam 17 Cendrawasih Minggu 19 Desember 2021 sore. Fendi yang dikonfirmasi mengatakan penganiayaan itu berawal dari pertandingan sepak bola. Saat itu dia bermaksud hendak memisahkan rekannya yang dipukuli oknum. Lantaran emosi, lanjut Fendi, pemain lawan yang juga oknum TNI emosi dan langsung mendatangi temannya yang bernama Benyamin dan menendang di bagian wajah. Fendi menjelaskan kejadian ini sudah dilaporkan kepada Pomdam Kodam 17 Cendrawasih. Sementara itu, Kapendam Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksa Erlangga ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Insiden ini akan diselenggarakan baik secara kekeluargaan maupun proses yang berlangsung tergantung dari pihak korban. Artis Jepang bernama Sayaka Kanda meninggal dunia saat ditemukan tergeletak di lantai 14 sebuah hotel pada Sabtu 18 Desember sore. Putri dari artis populer tahun 80-an, Seiko Matsuda ini jatuh dari kamar hotelnya yang berlantai 22 di Sapporo, Jepang. Dilaporkan CNA, wanita berusia 35 tahun itu ditemukan tergeletak di ruang terbuka di lantai 14 hotel 22 lantai. Sayaka kemudian dilarikan ke rumah sakit tetapi dinyatakan meninggal pada malam itu. Menurut beberapa media Jepang, polisi sedang menyelidiki kasus ini sebagai kemungkinan bunuh diri. Sayaka dijadwalkan untuk memainkan peran utama dalam musikal My Fair Lady di Teater Sapporo pada Sabtu, tetapi tidak muncul pada pertunjukan siang hari. Sementara pada hari Jumat tanggal 17 Desember, dia masih datang ke tempat latihan. Dari kabar sepak bola, Tribuners, jika timnas Indonesia masih diselimuti euforia keberhasilan melenggang ke partai semifinal Piala AFF 2020, beda cerita dengan sang calon lawan yakni Singapura. The Lions dipastikan tidak diperkuat oleh Shakir Hamzah yang harus menepi karena mengalami cedera parah. Shakir mengalami cedera saat Singapura melakoni laga pamungkas grup A Piala AFF 2020 melawan Thailand pada Sabtu 18 Desember. Hasilnya di laga tersebut The Lions menelan kekalahan 2-0 dari tim Gajah Perang. Singapura akhirnya melenggang ke babak semifinal dengan status runner-up grup A. Pada fase 4 besar nanti, Singapura berhadapan melawan timnas Indonesia yang berstatus juara grup A. Pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, mengaku terpukul atas kehilangan pemainnya tersebut. Shakir dipandang sebagai satu di antara instrumen penting dalam skema permainan The Lions asuhan Tatsuma. Bukan tanpa dasar, Shakir merupakan pemain yang selalu diturunkan pada Piala AFF edisi 2020. Posisinya di sektor kiri lini belakang Singapura tidak tergantikan. Demikian informasi terbaru dari Tribun News Podcast. Saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Tribun News Today.